Sahabat Salam saudaraku. Haleluya. Sahabat Salam, bagaimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Sahabat Salam buat kita semua selamat pagi. Sahabat Salam buat saudara kita yang mengikuti ibadah di Facebook. Biarlah sama-sama kita mendapatkan berkat Tuhan hari ini dan mendapatkan urapan yang baru. Hati kita mau bersuka cita sebab hari inilah sukacita besar yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab Bapa Yahweh menanti-nantikan kehadiran kita di tempat ini. Haleluya, mari saudaraku kita bersuka cita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, amin, haleluya. Kami mengundang Bapak Gembala untuk menyalakan menorah.
Kita mau dengarkan panggilan sahabat yang tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Bapa Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakob leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, kudus, kudus. Yahweh sebab melokolas kefu. Haleluya. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan sahabat-Mu ya Bapa yang Maha Mulia. Terima kasih Bapa buat sepanjang 6 hari kerja yang telah kami lalui. Bapa, banyak hal yang telah kami lakukan, kami pandang, kami rancangkan dan kami ucapkan. Ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama, perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama, kelemahan, kelalaian, kealfan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, hamba mohon ampunan-Mu atas hamba.
atas seluruh jemaat GBR Haleluya yang berkasihi ya Tuhan. Bapa, berkenan Engkau menguduskan kami dengan dabar-Mu, dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasi Adon. Bapa, terima kasih buat anugerah yang Bapa berikan. Kau melayakkan kami untuk memuji-muji kebesaran, keagungan dan kemuliaan Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, semua yang melayani Engkau Tuhan. Bapa, berserahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu hari ini Bapa. Baru kata via lain milik Kaulah, masih kisah bimitzvotav, ubaram Yesus Hamasya. Galilula Yahweh Teonerome mas moyedas amin. Abaraket Yahweh bikol etami tehilati bibi amin. Esrimim Yahweh ozei samai fe'aretz amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh, menjadikan lagi dan bumi. Berhabiskan ibadah ini demi nama Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Bishem Yeshua Hamasya Wera Kodes. Haleluya. Amin. Silakan duduk sama kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat sahabat-Mu yang penuh dengan kekudusan ini. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang Tuhan pelihara atas hidup kami. Terima kasih buat kesehatan ini Bapa. Terima kasih waktu yang indah ini Bapa. Kami bertemu dengan Engkau di tempat ini. Biarlah Bapa perkenanan-Mu sempurna atas kami. Kamu melupakan semua apa yang menjadi masalah kami Tuhan. Tapi kami memandang pada kebenaran-Mu. Kami mau memandang kepadamu ya Tuhan. Sebab kami bersuka cita dengan Bapa Yahweh yang layak menerimanya. Dan kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan yang layak menerimanya. Layakkan kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu lewat hidup kami. Baik lewat perkataan, pikiran, hati kami, perasaan kami. Ampuni kami, kuduskan kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah roh penyembahan itu menjadi bagian kami saat ini. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami sedang menyembah Raja di atas segala raja. Layakkan kami Tuhan. Saat ini kami berkumpul anak-anak-Mu di tempat ini, mau membawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Ada kuasa yang tidak senang, setiap kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi yang mau mengganggu ketenangan pikiran kami beribadah kepada-Mu. Saat ini kami katakan, keluar dari tempat ini, sebab Engkau tidak berhak atas hidup kami. Sebab tubuh jiwa roh kami adalah milik Bapa Yahweh. Tempat ini ada kuasa Roh Kudus, tempat ini ada para malaikat, tempat ini ada dari bala tentara surga ada di tempat ini, melindungi, menjagai, menaungi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu mahal darah Yesus yang tercurah atas kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga anak-Mu Tuhan Yesus Hamasya mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa kami Bapa. Untuk melayakkan kami menyebut nama Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari kita angkat pujian, katakan Kiko Ahab. Kola mami mo
kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap saat kami memandang keindahan yang Tuhan ciptakan bagi kami. Oh, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa
daripada sekitar kami Tuhan. Bapa Yahweh yang teramat baik bagi kami Tuhan. Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terkadang sekitar kami Tuhan meninggalkan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Tapi Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamanya kami percaya bahwa Bapa Yahweh lah Tuhan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-hamba-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi Bapa, urapan yang sama turun atas kami. Terpujilah Bapa Yahweh yang memberkati kami sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita mau bacakan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah ya orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kami mengundang peralihan. Pembacaan Halel Mazmur 50 ayat 1 sampai 6.
Elohim, Elohim, Yahweh telah berfirman dan memanggil bumi dari tempat terbit matahari sampai terbenamnya. Elohim menyinarkan keindahan yang sempurna dari Sion. Elohim kita datang dan dia tidak diam. Api akan melalap di hadapannya dan akan berkobar di sekelilingnya. Dia akan berseru kepada langit dari atas dan sampai ke bumi untuk menghakimi umatnya. Kumpulkanlah saleh-salehku kepadaku, yakni mereka yang mengikat perjanjian denganku melalui kurban. Maka langit akan memberitakan kebenarannya, oleh karena Elohim sendiri adalah hakim. Amin. Pembacaan Torah yang terambil dari Bilangan 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Pemberontakan Korah. Maka Korah anak Yishar, anak Kehat, anak Lewi, serta dan Abiram anak-anak Eliab, dan On anak Pelet, dan anak-anak Ruben mengambil tindakan, dan mereka bangkit di hadapan Musa, juga pria-pria dari Bani Israel, jumlahnya 250 orang, pemimpin umat yang dipilih dalam pertemuan, para pria yang ternama. Lalu mereka berkumpul melawan Musa dan Harun dan berkata kepada keduanya, "Cukuplah bagimu, karena seluruh umat semuanya itu kudus, dan api Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaat Yahweh?" Dan Musa mendengarnya, lalu tersungkurlah dia pada mukanya. Kemudian Musa berbicara kepada Korah dan kepada seluruh pengikutnya dengan mengatakannya, "Pada pagi hari ini, maka biarlah Bapa Yahweh yang menyatakan siapa yang menjadi miliknya, dan siapa yang kudus, dan siapa yang akan dia dekatkan kepadanya, dan terhadap orang yang dia jatuhkan pilihannya di atas orang itu. Sebab dia akan mendekatkan kepadanya. Lakukanlah ini. Ambillah padamu pendupaan Korah dan seluruh pengikutnya, dan taruhlah api ke dalamnya, dan letakkannya di atas wewangian di hadapan api Yahweh besok. Maka jadilah orang yang akan api Yahweh pilih, dialah yang kudus. Cukuplah bagimu, hai anak-anak Lewi. Dan Musa berkata kepada Korah, "Dengarlah sekarang, hai anak-anak Lewi. Apakah terlalu kecil bagimu bahwa Elohim Israel telah memisahkan kamu dari umat Israel untuk membawa kamu dekat kepadanya, untuk mengerjakan pelayanan tabernakel Yahweh dan untuk berdiri di hadapan jemaat,
untuk melayani mereka, dan Dia akan membawa kamu dekat, juga seluruh saudara-saudara anak-anak dari suku Lewi bersamamu. Dan apakah kamu akan mencari jabatan imam juga? Oleh karena itulah kamu dan seluruh kumpulanmu telah berkumpul bersama melawan Bapa Yahweh. Lalu Harun, siapakah dia sehingga engkau bersungut-sungut menentang dia? Dan Musa telah mengirim orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi mereka menjawab, kami tidak akan datang. Apakah perkara kecil bahwa kamu membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madunya untuk membunuh kami di padang gurun? Bahwa kamu juga menjadikan dirimu sendiri pemimpin atas kami? Kamu juga tidak membawa kami ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, atau memberikan kepada kami ladang-ladang atau kebun-kebun anggur sebagai warisan kami. Akankah kamu cungkil mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Maka Musa menjadi sangat marah dan berkata kepada Afi Yahweh, janganlah berpaling kepada persembahan hujukan mereka. Aku tidak pernah mengambil seekor keledai pun dari mereka, dan tidak pernah menyakiti seorang pun dari mereka. Dan Musa berkata kepada Korah, engkau dan seluruh kumpulanmu haruslah menghadap Afi Yahweh besok. Engkau dan mereka juga Harun. Dan tiap-tiap orang haruslah mengambil pendupaannya, serta haruslah kamu menaruh dupa di atasnya. Dan haruslah kamu masing-masing membawa pendupaannya di hadapan Afi Yahweh. 250 pendupaan. Juga engkau beserta Harun dengan masing-masing pendupaannya. Dan mereka masing-masing mengambil pendupaannya dan menyalakan api di atasnya dan menaruh dupa di atasnya. Lalu mereka berdiri di depan pintu kemah pertemuan beserta Musa dan Harun. Dan Korah mengumpulkan seluruh umat itu melawan mereka di depan pintu kemah pertemuan. Dan kemuliaan Afi Yahweh nampak kepada seluruh umat itu. Kemudian berfirmanlah Afi Yahweh kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, dan biarlah aku mengakhiri mereka dengan sekejap. Demikianlah firman terambil dari Bilangan 16 ayat 1 sampai 21. Pembacaan firman dari Aftara 1 Samuel 11, 1 Samuel ayat 11, 1 Samuel 11 ayat 4 sampai 1 Samuel 12 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan Samuel berkata, bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membarui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semuanya orang Israel dengan sangat. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan berubah, dan bukanlah anak-anakku lagi ada di antara kamu. Aku yang menjadi pemimpin dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri
Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kau ambil? Keledai siapakah yang telah kau ambil? Siapa yang telah kau peras? Siapakah yang telah kau perlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah yang kau terima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan membalikan kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa pun dari tangan siapapun. Lalu berkatalah dia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapatkan apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa, Harun dan yang menurun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itulah berdirilah, supaya aku berdiri dengan kamu dihakimi di hadapan Tuhan mengenai segalanya. Berbuatlah kesempatan Tuhan yang telah dikerjakan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, membiarkan mereka dia di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Yahwehmu. Mereka itulah menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara Asor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskan kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutuskan Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Amin. Pembacaan Brit Kadasa yang terambil di dalam kitab Roma 13 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya. Sebab tidak ada otoritas kecuali dari Elohim, dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Elohim. Maka dari itu, orang yang melawan kepada otoritas, ia menentang pada ketetapan Elohim. Dan mereka yang menentang akan menerima hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pemerintah bukanlah ancaman bagi perbuatan yang baik, tetapi bagi yang jahat. Dan maukah kamu untuk tidak takut kepada otoritas? Lakukanlah yang baik, dan kamu akan mendapat pujian daripadanya. Karena dia adalah pelayan Elohim bagimu demi kebaikan. Tetapi jika kamu melakukan yang jahat, takutlah, karena mereka bukan tanpa sebab dia menyandang pedang. Karena dia adalah pelayan Elohim yang menghukum orang yang melakukan yang jahat ke dalam murka. Oleh sebab itu perlu sekali untuk tunduk, bukan hanya karena murka, tetapi juga karena hati nurani. Sebab karena hal inilah kamu juga memenuhi kewajiban pajak, karena mereka adalah pelayan Elohim yang berurusan dengan masalah yang demikian. Oleh karena itu, bayarlah kepada semua orang kewajiban pajak yang berhak atas pajak, cukai kepada yang berhak atas cukai, rasa takut kepada yang berhak atas rasa takut, rasa hormat kepada yang berhak atas rasa hormat. Amin. Kudus, 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 Yahweh, Sebaot Melokolas Kevudu. Terberkatilah Engkau Bapa melalui para ahli-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, memasmurkan Tuhanmu pengajaran-Mu yang sempurna. Kami diberkati melalui dapur-Mu kebenaran-Mu. Sebab itu berkatilah hamba-Mu secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi dan yang mengasihinya. Selamatkan dan berkatilah dimanapun mereka berada. Izinkanlah hamba-Mu melihat perbuatan dan pertolongan-Mu yang ajaib
biar para serafim malaikat menyertai hamba-hamba-Mu di Bapa. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Bizem Yesus Hamasya Adon Wel Kodes. Hamba berdoa dan memohon padamu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sahabat Salam saudaraku. Sahabat Salam. Mau bersuka cita bersama saya? Haleluya. Mari saudaraku, saya undang bangkit untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian kita, dengan sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pembelaan Tuhan kita, kuasa
Iblis harus dikalahkan, amin. Sebab dia datang membunuh dan mencuri, dan dia harus kita kalahkan dengan kuasa Bapa yang ada dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Masih mau bersuka cita saudara? Sebab kita saat ini memuji-muji dia, Bapa yang layak dipuji dan ditinggikan. Saudara-saudara, kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Berpujilah namamu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan, kami bersatukan suara kami Bapa, nyatakan besar
Dialah Raja di atas segala raja, amin. Dialah Raja di atas segala raja, amin. Yang menghancurkan kutuk, segala kutuk Dia hancurkan di dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Udah capek saudara? Masih mau bersuka cita? Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bersuka cita. Mari terima saudara bersama-sama dengan saya. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang kita nanti. Firman Yahweh telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Tuhan. Terima janji Yahweh. Mari kita sama-sama terima janji Bapa. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang kita nanti. Firman Yahweh telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru. Amin. Terima minyak. Haleluya, ku bersorak. Kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita terima urapan yang baru, amin. Urapan yang baru, berkat yang baru, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Ada sukacita saudara? Tarik napas dulu kita ya. Umur setengah abad kalau jingkrak-jingkrak lumayan juga ya. Tapi kalau ada pengurapan, tidak mengingat umur saudara. Sebab kita sama-sama dipakai Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi anak-anak-Mu lewat hamba-Mu saat ini. Anak sekolah sahabat yang duduk manis di hadapan-Mu, Bapa pakai mereka dengan luar biasa, menjadi generasi penerus yang takut akan Bapa Yahweh. Ruah Elohim umale nafsi hareotan. Kami undang Bapak Gembala untuk mengurapi anak-anak. Musik jalan terus. Bapa, Engkau melihat Tuhan anak-anak yang dibawa di hadapan-Mu, di hadapan sidang jemaat-Mu ya Bapa. Hamba memohon kasih sayang-Mu Tuhan atas orang tua yang bergantung, bersandar, berharap kepadamu. Anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka dibawa kembali kepadamu di Sabat yang mulia ini Bapa. Tuhan Yahweh Sebaot, Bapa, ini milik-Mu. Ini adalah pemberian-Mu yang sempurna. Bapa, bawa masuk dalam rancangan yang mulia. Biar Engkau sendiri menjamah anak-anak sekolah sahabat ini Tuhan. Bapa, materaikan nama-Mu pada minyak urapan. Bermaterailah nama-Mu yang Maha Kudus. Biarlah nama-Mu ada pada dahi kami, ada pada dahi keturunan anak cucu kami, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa Yahweh. Bapa, Hamba akan lakukan perintah-Mu Tuhan. Bapa sendiri menjamah anak-anak ini Bapa. Haleluya. Oh. Ananu mas mini
terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Melalui kelas sahabat ini kelak di kemudian hari Bapa, mereka akan menjadi generasi pemenang, generasi yang akan menyukakan hatimu Bapa, generasi yang akan menjadi umat yang membawa Indonesia penuh dengan kemuliaan Bapa. Alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka, melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati anak-anak ini sampai mereka akil balik dan seterusnya. Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh melalui anak-anak sekolah sahabat ini Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhanku, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Demi BSM Yesus HaMashiach, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin.